kita akan bahas nasikh dan mansukh. Menarik sekali. Di dalam benak dan pemahaman kita terhadap agama, bahwa Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah dua fundamen, dua dasar yang sangat kompleks. Seolah-olah apa yang dari Al-Quran dan Al-Hadis semuanya harus diamalkan. Ternyata tidak. Setelah kita mempelajari nasikh dan mansukh ini, ada hadis dan ayat Al-Quran yang diambil hukumnya, tidak boleh diamalkan. Coba, kalau nggak belajar dari pesantren, coba mana ada pelajaran semacam ini di sekolah umum? Mana ada pelajaran tentang nasikh mansukh? Anggapannya semua Al-Quran itu wajib diamalkan, semua Al-Hadis itu wajib diamalkan. Salah satu hadis yang tidak bisa diamalkan adalah nahaitukum an ziyaratil kubur. Nabi pernah mengatakan, saya melarang ziarah kubur. Itu tidak boleh diamalkan. Kenapa? Sudah dinasikh dengan hadis yang lain. Fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Ziarah kubur kamu agar kamu mengingat kematian. Ini penting sekali. Jadi memahami hadis itu bukan satu hadis saja. Memahami Al-Quran itu bukan satu Al-Quran saja. Tapi memahami Al-Quran dipahami dengan Al-Quran yang lain. Memahami hadis dipahami dengan hadis yang lain. Jangan nanti kemudian Anda menganggap dipahami dengan Al-Quran yang lain, berarti Al-Quran itu ada banyak. Maksudnya ayat Al-Quran. Nah ini begitu. Jadi setelah mempelajari bab nasikh dan mansukh ini, kita lebih cerdas. Makanya kalau ada orang belajar agama itu tidak perlu mondok, itu dulu adolu, sesatnya sesatkan. Harus mondok. Karena kalau kamu belajar agama, belajar Islam tidak mondok, itu hanya kulitnya. Belajar hadis, hafalan hadis, ya cuman belajar hadis dan hafalan hadis, tidak belajar ulumul hadisnya. Belajar Quran ya hanya dihafalkan Al-Quran, dilihat maknanya, dilihat terjemahnya, tidak mempelajari ulumul Quran dan tafsir. Itu kalau belajar Al-Quran tidak di pesantren. Sehingga bagaimana kualitasnya? Kualitasnya pasti paling sok bener beragama. Coba begitu. Paling sok bener beragama. Padahal agama itu, ruh daripada ajarannya adalah 5 hal. Hibdul nafas, hibdul akal, hibdul mal, hibdul din, dan hibdul nasab atau hibdul nasab. Ada orang beragama, menjalankan ibadah sholat. Menjalankan ibadah sholat hukumnya wajib. Kemudian dijalankan sholat. Ketika pemerintah melarang sholat berjamaah, di dalam benaknya bahwa sholat itu hukumnya wajib, kok dilarang? Pemerintah melarangnya karena ada pandemi. Pepandangan pemerintah, sholat ini ketika dilakukan berjamaah akan memudahkan virus corona tersebar. Sementara orang yang sok pinter agama tadi mengatakan sholat jamaah itu diperintahkan oleh Allah. Kok kita mau meninggalkannya? Takut mana virus corona dengan Allah? Ketok-ketoknya benar, tapi gobloknya kental. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu juga berdasarkan maslahah. Contoh di dalam fikih. Di dalam fikih itu kita disunatkan sholat jamaah. Tetapi kalau seandainya ada hujan deras yang menyebabkan kita berjalan ke masjid untuk jamaah, lantas kemudian kita basah, itu tidak disunahkan jamaah. Disunatkan sholat di rumah. Coba,
Apa bedanya dengan pada saat kita dilarang melakukan sholat jamaah ketika dalam keadaan pandemi? Sama tidak? Sama. Kecerdasan beragama ada di mana? Di pesantren. Hibdul apa kira-kira? Hibdun nafas. Keduanya tadi, larangan pemerintah untuk melakukan sholat jamaah di masjid karena ada pandemi, itu adalah menjaga jiwa raga demi kesehatan. Sama dengan fikih yang mengatakan jangan pergi sholat jamaah ketika datang hujan. Hujannya hujan lebat. Lampun awakmu pilek, awakmu basah, pakaianmu ketika kamu berangkat ke masjid, bagaimana? Di dalam fikih Islam, sholat jamaah itu bagus apa enggak? Bagus. Perempuan yang mutasyahi, yang disahwati oleh laki-laki, dimakruhkan untuk sholat jamaah, kecuali anak pondok, wong cedek. Di dalam fikih itu ketika ada perempuan disuit-suiti ketika dia berjalan ke masjid, jangan kamu sholat jamaah. Itu madzonatul fitnah. Ketika kamu pergi ke masjid, itu memunculkan fitnah. Mending kamu sholat di rumah. Maka yang sunnah atau wajib kifayah melakukan sholat jamaah adalah laki-laki, bukan perempuan. Betul nggak? Ini kira-kira apa? Hifdun din, menjaga agama itu, kehormatan dari perempuan agar tidak disuit-suiti laki-laki. Ini penting kawan-kawan. Belajar agama semacam ini penting. Sementara kalau kamu belajar agama di luar pesantren, ini saya nggak ada ini. Saya jamin itu. Hanya kulitnya saja. Hafal Al-Quran tetapi tidak tahu maknanya. Yang disebut dengan makna itu karena tidak mempelajari tafsir dan ilmu tafsir serta ulumul Quran yang lain. Tahu makna hadis tetapi tidak mau tahu maksud yang terkandung di dalam al-hadis. Tetapi kalau kamu sudah belajar di pesantren yang di dalamnya diajarkan nahwu, shorof, diajarkan ilmu tafsir, ilmu hadis, diajarkan usul fikih, kaidah fikih, fikihnya juga, maka kamu bisa mempertimbangkan. Karena apa yang lahir dari Al-Quran dan Al-Hadis ini sebetulnya adalah lahirnya itu dalam bentuk fikih. Itu begitu. Maka alhamdulillah malam ini kita berhadapan dengan teori nasikh mansukh. Dengan adanya pemahaman terhadap nasikh mansukh ini diharapkan kawan-kawan nanti ya tetap memposisikan Al-Quran, mana yang dinasakh dia tidak usah diambil hukumnya. Begitu juga dengan Al-Hadis, mana yang sudah dinasakh tidak usah diambil hukumnya. Nah, kira-kira ada tidak dasar hukum untuk menasakh Al-Quran dan Al-Hadis? Ya ada dong. Wong ini teorinya para mujtahid, para imam madhab kok. Ya. Ada dasarnya, ya. Ada dasarnya. Kita baca babun nasih. Hada babun fi bayani nasakh utawi iki kubab ing dalem pertelaake nasakh. An-nasakh utawi nasakh lughatan ing dalam arti bahasane iku an-naqlu nyabut atau mindah, ya. Iku an-naqlu mindah. Wal izalatu lan ngilangi. Nasakh menurut bahasa artinya memindahkan atau menghilangkan. Yang dimaksud memindahkan, menghilangkan ini adalah memindahkan hukum, menghilangkan hukum. Wa istilahan lan nasakh yang dalam arti istilahnya iku raf'ul hukmi, ngilangake hukum minal khitabi saking khitab, yakni perintah dari Allah. As-sabiki kang wis dhisik, khitab ya perintah yang telah dulu, bil khitabi kelawan khitab Allah iki kang baru datang. Jadi ayat Al-Quran yang terdahulu itu diganti dengan ayat Al-Quran yang baru
datang. Hadis yang dulu itu diganti dengan hadis yang datang atau dicabut dengan hadis yang baru datang. Contohnya tadi, nahaitukum an ziyaratul kubur. Nabi mengatakan begini, saya larang kamu berziarah kubur. Itu hadis diucapkan jauh ya, ketika Nabi Muhammad dan para sahabat itu, atau ketika para sahabat masih imannya tipis dan belum banyak orang muslim yang masuk Islam, sehingga akan kemungkinan ketika ziarah kubur ya sebagaimana apa yang mereka lakukan sebelum mereka masuk Islam. Apa itu? Syirik. Maka pada saat itu karena imannya belum kuat dan ada kemungkinan mereka akan meminta kepada kuburan, Nabi Muhammad melarangnya pada awal Islam. Tetapi ketika Nabi Muhammad sudah berada di Madinah, mungkin pada saat itu Nabi Muhammad melihat keimanan seseorang itu sudah meningkat. Tidak lagi ateisme dinamisme. Sudah mengesahkan Tuhan. Mereka hatinya bersih daripada menyekutukan Tuhan atau Allah. Pada saat itu fazuruha, diperintah untuk melakukan ziarah kubur. Larangan atau perintah untuk meninggalkan pada saat itu dihapus dengan perintah untuk melakukan pada saat yang akan datang atau yang baru datang ini. Itu namanya nasakh. Wa nasihu yang qasimu ila salah sati aksamin. Nasakh itu terbagi menjadi 3. Yang pertama an-nasakh bi'tibaril kaifiyah. Nasakh dilihat dari sudut pandang cara. Yang kedua, an-nasakh bi'tibari torfain an-ainasikh wal mansukh. Nasakh dilihat dari sudut pandang 2 sisi nasakh dan mansukh. Ya. Dan yang ketiga, an-nasakh bi'tibari ahwali torfain. Yang ketiga adalah nasakh dilihat dari sudut pandang keadaan nasikh dan mansukh. Fal awal salah satu anwa'in. Macam nasakh yang pertama, yakni an-nasakh bi'tibaril kaifiyah. Nasakh dilihat dari sudut pandang cara, itu ada 3 macam. Yang pertama adalah naskhur rasmi dunal hukmi. Nasakh dilihat daripada cara menasakhnya, itu ada 3 macam. Yang pertama, menasakh tulisan, bukan hukum. Jadi ada ayat Al-Quran itu yang tidak ada ayat Al-Quran yang tidak dimasukkan di dalam Al-Quran. Keren nggak? Padahal itu kalam Allah. Nah itu terjadi pada saat di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu mengkabarkan bahwa ayat tertentu itu sudah dinasakh rasmunya, tulisannya. Tidak bisa digunakan tidak bisa dimasukkan di dalam Al-Quran. Ini kalau kita nggak belajar nasakh mansukh, niscaya kita wah itu kafir itu mungkin yang tidak memasukkan ayat Al-Quran ke dalam Quran mushaf yang ada saat ini. Lah buktinya ada. Ya. An-nasakh rasmi dunal hukmi. Dinasakh tulisannya tetapi hukumnya tidak dinasakh. Diberlakukan masih. Seperti apa? Seperti apa yang ada dalam sabda Allah, asy-syaikhu wa syaikhatu idza zana farjumuhal al-baitata. Andai kata isi sabda Allah ya. Andai kata orang tua laki-laki, orang tua maksudnya orang yang sudah tua. Ketika ada seorang yang sudah tua, laki-laki ataupun perempuan, ketika mereka melakukan perzinahan, maka keduanya wajib dirajam. Ini ayat menurut Sayyidina Umar, qala Umar bin Khattab iyakum antah laku an ayatir rojami wa dzakaroha tsumma qala inna qad qara'naha. Kata Sayyidina Umar, takutlah kamu untuk meninggalkan
ayat rojam yang kami pernah baca. Maksudnya adalah kamu takut terhadap instruksi ayat tersebut, walaupun ayat tersebut pernah kami baca dan tidak ada di dalam mushaf Al-Quran. Asyaikhu wa syaikhatu ini tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi hukumnya tetap masih dipakai. Ya. Inna qad qara'naha rawah Al-Malik fil Muwatta. Hadis atau ucapan Sayyidina Umar ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta dan diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Yaitu ayat Al-Qur'an tidak ada di dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian tidak masuk di dalam salah satu surat di dalam ayat Al-Qur'an, tidak masuk dalam ayat di dalam surat Al-Qur'an, tetapi hukumnya masih dipakai. Kamu cari ini ayat ini di dalam Al-Qur'an, pasti tidak ada. Tetapi ini adalah ayat Al-Qur'an yang dirosem atau dinasakh, tulisannya tidak ada di dalam Al-Qur'an, dihapuskan dari Al-Qur'an, tetapi hukumnya dipakai. Itu macam yang pertama berkaitan tentang cara menasakh. Yang kedua, nashul hukmi duna rasmi, menghapus hukum tetapi tidak menghapus tulisannya. Di dalam Al-Quran masih ada tetapi hukumnya tidak diberlakukan. Ini yang saya katakan tadi. Tidak mesti apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu harus dilakukan. Dilakukan atau tidak dilakukan tentunya atas petunjuk mujtahid. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah itu mewajibkan kita untuk bermadhab. Karena imam madhab ini yang punya metodologi, punya cara, dan lebih dekat dibanding ulama-ulama Wahabi pada saat ini. Paham ya? Maka kita harus percaya kepada imam madhab dibanding ulama Wahabi yang ilmunya nggak hebat-hebat banget memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Oke. Menasakh hukum tetapi tidak menasakh tulisannya. Seperti ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 240. Artinya walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Orang-orang yang meninggal di antara kamu, awalladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja dan meninggalkan seorang istri, ya. Jadi ada orang meninggal di antara kamu meninggalkan istri. Jadi meninggal itu loh, meninggal mati. Ketika meninggal mati dan pada saat itu meninggalkan istri, bagaimana? Ya. Yutawafawna wa yadaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Mereka memberi wasiat kepada istri-istri mereka sampai 1 tahun. Jadi seolah-olah istri yang ditinggal oleh suami itu harus menunggu masa iddahnya 1 tahun menurut surah Al-Baqarah ini. Padahal bagaimana ketentuan fikihnya? Di dalam hadis yang lain bagaimana? Di dalam ayat Al-Quran yang lain bagaimana? Ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 240 ini dinasakh hukumnya menjadi yatarabasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa asyra. Jadi perempuan-perempuan dulu itu sebelum datangnya surat Al-Baqarah 234, ketika mereka ditinggalkan oleh suaminya meninggal, mereka harus menunggu 1 tahun. Paham? Dan ayatnya ada. Ayat apa? Surat Al-Baqarah 240. Tetapi setelah datangnya surat Al-Baqarah 234, maka perempuan-perempuan yang ditinggal atau istri-istri yang ditinggal oleh suaminya itu menunggu hanya
arba'ata ashhur wa asra. 4 bulan 10 hari. Nah, kamu jangan lihat ayatnya, paham? Ayatnya itu kan 240, itu seolah-olah lebih terakhir kan dibanding 234. Ayat itu adalah hasil ijtihad, paham? Nomor-nomor ayat itu hasil ijtihadnya Sayyidina Utsman. Jadi di Rasul Utsmani. Di zaman Nabi, surat Al-Quran itu tidak ada nama surat, tidak ada harokat, tidak ada titiknya. Keren nggak? Nah, awakmu disuguhkan dengan surat Al-Quran semacam ini paling blom-blom. Gak ada titiknya coba antara ba dengan ta dan fa. Coba mumet nggak? Ha, kho itu nggak beda, nggak ada titiknya. Ada titiknya itu di zaman Sayyidina Utsman. Dikasih nomor, dikasih nama surat. Nah, ada harokatnya ya di zaman Abbasiyah. Di zaman Abbasiyah itu sudah muncul ilmu tajwid, namanya ilmu qiraah. Bacanya bagaimana? Maka kemudian pada saat itu muncul qiraatus sab'ah. Jadi qiraatus sab'ah itu bukan zaman Nabi munculnya. Bid'ah juga itu. Ngasih harokat juga bid'ah, ngasih titik juga bid'ah, ngasih nama surat juga bid'ah karena tidak ada di zaman Rasul. Nah, lantas kalau sudah semacam itu bid'ah semua, mampukah Anda atau tegelkah Anda untuk mengatakan kullu bid'atin dolalatin? Tidak. Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu membagi menjadi bid'ah itu menjadi 5. Nah, itu aja kita ikuti. Jangan ikuti Wahabi. Kullu bid'atin dolah. Walaupun itu hadis. Tapi kan konteksnya kan berbeda. Di zaman Nabi tentu tidak ada namanya bid'ah. Kalau ada orang memperbaharui agama di zaman Nabi itu sangat-sangat konyol. Karena apa? Harus merujuk kepada Nabi. Kalau sekarang ya tentu sembarangan jadi bid'ah karena tidak ada apa yang terjadi pada saat sekarang ada di zaman Nabi. Ya terutama ibadah yang kemudian dikembangkan. Kalau dulu Nabi pergi haji, dalam haji wada beliau pakai apa? Pakai onta. Pada saat itu tidak ada pesawat. Nah sekarang pakai pesawat, bid'ah. Ya mampuslah. Kalau mau pakai onta dari Indonesia ke Arab Saudi ya innalillahi. Mungkin di pertengahan jalan itu sudah ya innalillahi. Ada pengumuman di masjid. Ya. Itu. Jadi ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah 240 itu dihapus hukumnya, digantikan hukum daripada ayat Al-Qur'an 234. Tentang apa? Iddahnya perempuan yang ditinggal meninggal. Di dalam surat Al-Baqarah 240, Al-Quran itu mengatakan perempuan ketika ditinggal oleh suaminya meninggal, perempuan tersebut harus menunggu sampai 1 tahun. Ini hukum ini dihapus. Diganti dengan apa? Surat Al-Baqarah 234 yang mengatakan perempuan-perempuan yang tinggal oleh suaminya hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Nah, menurut Bapak enak yang mana? Yang nunggu setahun apa nunggu 4 bulan 10 hari? Oh, nggak ngerti kamu karena ya kan. Enak enggaknya itu nggak ngerti karena belum nikah. Dan efek hukumnya juga kamu tidak tahu toh. Perempuan yang dalam keadaan masa iddah itu belum boleh bersuami kembali. Paham? Tidak boleh macan, tidak boleh keluar rumah kalau tidak ada hajat. Nah, kalau sampai 1 tahun garing nggak? Kok garing? Apa namanya? Nggak dibasahi itu loh. Nggak dibasahi apa sih?
Ya itu. Wahyu paham. Nganggur itu loh. Nah 4 bulan 10 hari itu kan relatif singkat sehingga bisa nikah kembali. Ya enggak? Dapat kasih sayang lagi. Ya enggak? Jadi Allah itu mengetahui kebutuhan manusia atau umatnya atau hambanya. Itu begitu. Jadi sehingga wah, kata Allah kok berat banget nunggu sampai 1 tahun, kasihan nanti mbak-mbak gitu ya. Wes 4 bulan 10 hari aja. Itu begitu. Yang nomor 3, naskuhuma ma'an. Dinasah hukum dan tulisannya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, kana fima unzila ashhu rodo'ati maklumah yuharrimna nusikhna bikhamsi maklumatin yuharrimna. Rodok itu ya awalnya dianggap sebagai anak rodok dan ibu rodok. Rodok itu apa? Rodok gemblung? Enggak. Rodok itu jadi dulu ketika Islam datang di Arab Saudi itu memiliki kecenderungan atau kebiasaan ketika istri-istri mereka itu melahirkan, istri mereka itu nggak menyusui. Jadi suami-suami pada saat itu menyewa perempuan lain untuk menyusui anaknya. Ya tentunya cari perempuan yang susunya gede, susunya banyak. Yang susunya banyak. Nah itu dicari semacam itu biar kualitas daripada susu yang diminumkan oleh kepada anak ini bagus. Maka dalam kaitan itu Islam ternyata mengaturnya. Bagaimana hukumnya ini? Jadi apa ibu yang menyusui yang bukan ibunya sebetulnya? Ternyata jadi muhrim. Salah satu sebab muhrim itu adalah karena musyawarah. Musyawarah itu apa? Jadi menantu atau jadi mertua. Jadi muhrim. Kamu nggak boleh nikah dengan mertuamu. Salah satunya lagi adalah rodok. Jadi kalau kamu disusui oleh ibu orang lain, ibu itu nggak boleh kamu nikahi bahkan anaknya. Nah, hati-hati makanya. Besok kamu jangan, mbak-mbak ini jangan asal nyusukan anak orang lain. Paham? Ya bukan masalah hati-hati itunya, tetapi nanti kalau hati-hati yang ininya, kalau nyusunya sih nggak masalah. Tetapi nanti kalau anak kamu punya anak dan kemudian kamu nikahkan kepada anak yang kamu susui, itu nggak boleh. Itu akibat hukum dari rodok. Nah di dalam hadis ketetapan rodok itu ada 2 macam nih. Dianggap rodok yang kemudian menjadi ibu rodok dan anak rodok itu untuk yang pertama kali ditetapkan oleh Nabi, anak yang nyusuh kepada ibu rodok itu nyusunya 10 kali. Jadi ibu rodok, baru jadi ibu rodok. Kalau di bawah 10 kali belum jadi ibu rodok. Nah menurut 10 kali atau bagaimana ini sedotannya. Begitu. Ojo dibayang sing lain-lain. Itu 10 kali sedotan. Ada yang mengatakan lepasnya pentil itu jangan dibayangkan. Lepasnya pentil dari mulut 10 kali. Sehingga beda toh. Kalau kejutan-kejutan itu kan belum lepas. Nah, berarti ada yang semacam itu yang menafsirkan. Nah, nanti tergantung Anda. Mana yang Anda pegang. Pertama kali begitu, jadi 10 kali rodoan, ya, 10 kali lepasan. Itu pertama. Tapi kemudian dinasah menjadi 5 kali. Anak yang menyusuh kepada ibu yang bukan ibunya, kemudian akan menjadi rodok itu kalau menyusuh 5 kali. Itu hadis yang pertama. Apa ya hadis yang pertama? Ini dinasah hadisnya dan dinasah hukumnya untuk hadis yang pertama. Paham?
Yang hadis kama fi unzila asyra rodoatin maklumatin itu dihapus beserta dengan teksnya. Teks hadis yang dihapus, hukumnya juga dihapus. Wathani arba'atu anwa'in. Macam nasakh dilihat daripada dua sisi nasakh dan mansuhnya itu ada 4 macam. Yang pertama adalah nasakh kitab bil kitab. Menasakh ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Ini model tafsir ini semacam ini hakikatnya itu. Paham? Tafsir yang benar itu adalah menafsiri ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Asalnya begitu. Tetapi kemudian dalam perkembangannya tafsir itu kan banyak sekali. Ada tafsir hermeneutik ya, dan lain sebagainya lah. Ada nanti tafsir maududi dan lain sebagainya, nanti bisa dilihat lah. Nah, nasakh kitab bi kitab, nasakh ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Contohnya ayat Al-Quran yang dinasakh dengan ayat Quran yang lain. Walladzina yatawaffawna minkum, ini tadi ya. Ya. Paham ya? Contoh yang pertama tadi apa? Seorang perempuan ketika ditinggal oleh suaminya untuk surat Al-Baqarah 240, maka dia harus menunggu masa iddah selama 1 tahun. Tetapi untuk Al-Baqarah 234, perempuan ketika ditinggal oleh suaminya hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Yang 1 tahun iddah itu dihapus. Ya, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, nasakh sunnah bisunnah. Jadi menafsirkan hadis dengan hadis. Istilah sunnah ini dalam ilmu hadis itu ada beberapa macam. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan khobar. Ya, ada yang membedakan tetapi banyak yang menyamakan. Ya, ini kita pakai istilah sunnah. Kaqaulihi ta'ala, kaqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Jadi Wahabi itu memegang hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Mereka tidak menggunakan nasakh. Sementara Nabi juga mengatakan fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Sehingga Wahabi mengatakan haram hukumnya ziarah kubur. Nah, Nahdlatul Ulama atau Aswaja an-Nahdiyah tidak haram ziarah kubur itu. Karena apa? Nabi memerintahkan. Nah, pakai metode apa? Metode nasakh mansukh. Di mana kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur itu adalah ucapan Nabi pada saat iman seseorang dan umat pada saat itu di awal-awal Islam belum sempurna, belum kuat, sehingga ditakutkan syirik. Tapi kemudian ketika Nabi sudah pindah ke Madinah dan iman pada orang Islam semakin lama semakin baik, maka Nabi Muhammad memerintahkan ziarah kubur. Nasakh kitab bisunnah, ayat Al-Quran dinasakh dengan sunnah. Nah, ini yang kemudian menjawab apa? Menjawab mana lebih bagus Al-Quran dengan As-Sunnah. Hal tersebut pertanyaan konyol plus goblok. Ya enggak? Al-Quran dan Sunnah itu wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Baik Al-Quran ataupun As-Sunnah itu wahyu. Itu ayat Al-Quran, wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang ada di dalam Nabi Muhammad itu sejatinya wahyu. Bahkan kesalahan Nabi Muhammad dalam tanda kutip, Nabi Muhammad pernah sholat asar kurang 1 rakaat. Itu jadi wahyu dan jadi syariat. Beda karo salahmu. Nek salahmu mikirnya apa? Engko mangane lalu apa? Jadi sholatnya yang asalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, itu begitu. Nah, dalam kaitan ini
itu tidak bisa dikatakan pilih mana Al-Quran dengan hadis, pilih mana Al-Hadis dengan Al-Quran, pilih mana hadis dengan fikih. Tidak bisa. Karena saya mengatakan mempertanyakan pilih mana Al-Quran dengan hadis atau pilih mana Al-Quran dengan fikih, itu ibarat kita disuruh menulis, tetapi kemudian kita disuruh memilih pilih mana buku dan pulpen. Disuruh nulis tetapi disuruh pilih mana buku atau pulpen. Kira-kira maksud atau perintah menulis terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Begitu juga ketika kita diminta oleh Allah untuk menjalankan syariat. Kemudian Anda bertanya, pilih mana Al-Quran dengan Al-Hadis? Jalan nggak syariatnya? Nggak jalan. Pilih mana Al-Quran atau fikih? Nggak jalan. Karena fikih itu adalah hasil daripada Al-Quran dan Al-Hadis yang melalui proses ijtihadnya para ulama dengan menggunakan istimbat hukum atau metodologi istimbat hukum yang ada banyak. Salah satunya adalah maslahah mursalah, syar'ud dari'ah, kemudian syar'u man qablana, kemudian nasakh mansukh dan lain sebagainya. Kemarin ada am, ada khos dan lain sebagainya. Kok mau dipisah-pisahkan? Disuruh menjalankan syariat tetapi disuruh milih yang masih berkaitan. Kan gobloknya subhanallah. Sebetulnya sama juga memilih Al-Quran atau Pancasila. Agama tanpa negara, agama itu susah diterapkan. Agama tanpa negara tanpa agama, negara itu hancur. Karena keduanya itu saling berkaitan untuk mencapai satu kemaslahatan. Kok disuruh milih salah satunya? Kalau dikatakan apa kaitan Pancasila dengan Al-Quran? Sangat berkait. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, fa'tadilu ya ulil absar. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ya sana fa'tadilu ya ulil absar. Gak boleh membeda-bedakan. Di dalam Al-Quran, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsah wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Keadilan sosial itu begitu. Gak boleh dibeda-bedakan, kamu kulit hitam, kamu kulit semu, kan itu. Kamu kulit biru, kayak hulek ya. Gak boleh dibeda-bedakan. Itu jadi begitu. Jadi gak bisa dipisahkan. Karena memang Pancasila sendiri itu dirumuskan oleh ulama. Oleh ulama. Ketetapan atau menjalankan syariat hukum Islam itu kan karena ada ulama. Kemudian itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena ulama mengetahui kemaslahatannya. Mereka tidak egois. Dengan merubah ketuhanan yang Maha Esa, syariat tetap dijalankan di Indonesia. Tanpa pun label syariah. Coba, pondok pesantren itu ada label syariahnya enggak? Hah? Pondok pesantren Miftahul Falah Asy-Syariah. Ada enggak? Tapi bagaimana di pondok pesantren terjalan enggak syariahnya? Jalan. Hukum di Indonesia itu meskipun tidak menggunakan syariah, substansinya itu kan cuma ada 5. Hibdun nafs. Sudah mencakup menjaga jiwa raga. Sudah mencakup menjaga kehormatan. Hibdun nasal. Sudah mencakup menjaga akal pikiran. Dengan demikian miras dan lain sebagainya diharamkan. Sudah mencakup menjaga apa? Agama. Kita beragama, maulid Nabi, sampai kemudian haji,
semua diatur oleh pemerintah. Walaupun tidak syariah, walaupun tidak Islam, nama negara kita sudah Islam banget. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Itu sudah dipikirkan masa-masa matang-matang oleh pemerintah. Sehingga waktu dulu ada Darul Islam Indonesia, ada Negara Islam Indonesia, itu parkir hancur lebur bersama dengan waktu. Yang tegak adalah Negara Republik Indonesia. Nah, ini penting sekali untuk diketahui agar sekali lagi anak pesantren menjadi tonggak utama sebagaimana cita-cita para masyayikh founding father daripada Negara Republik Indonesia ini. Oke, nasah kitab bisunnah. Ingat, Al-Quran itu dinasah, digantikan dengan sunnah. Contohnya, kutiba alaikum idza hadara ahdukumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ini dinasah dengan la wasiyata li waris. Jadi di dalam ayat yang pertama surat Al-Baqarah 180 itu menyebutkan ahli waris bisa mendapatkan wasiat. Kemudian hadir hadis Nabi yang mengatakan tidak boleh ahli waris mendapat wasiat. Rawa At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ayat Al-Quran dibantah oleh, dalam tanda kutip, sebetulnya tidak dibantah. Tadi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Tidaklah apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu kecuali wahyu, bukan hawa nafsu. Wahyu dari Allah. Makanya salahnya Nabi Muhammad jadi syariat. Nah, sesunnah bil kitab, bahkan hadis dibantah oleh kitab dalam tanda kutip. Jadi Nabi menetapkan sesuatu kemudian turun ayat gitu loh. Paham kan? Nah, itu begitu. Jadi nasah sunnah bil kitab. Contohnya hadis fi'linya Nabi. Jadi hadis itu kan ada hadis fi'li, ada hadis kauli, ada hadis takriri. Betul? Betul nggak? Kemarin loh. Fi sohaini, di mana hadis ini soheh. Ya, di dalam kitab sohehnya Imam Muslim dan Imam Bukhari. Fi istiqbalil baitil maqdis sita asyara syahron nusiha biqouli ta'ala. Jadi hadis Nabi atau perbuatan Nabi ketika sholat itu menghadap Baitul Maqdis. Kemudian turun ayat Al-Quran mengatakan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kamu kalau sholat jangan menghadap Baitul Maqdis, tetapi harus menghadap Masjidil Haram. Oke? Hadis fi'li, hadis perbuatan Nabi menghadap Baitul Maqdis dirubah dengan ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk menghadap ke Mekah. Jadi kita pernah menghadap Baitul Maqdis. Sehingga Baitul Maqdis itu sebetulnya adalah rumah ibadah dari 3 atau bahkan lebih agama. Agama Islam, Nasrani, Yahudi. Karena memang antik ya, Baitul Maqdis itu Baitul Atik ya, sudah kuno banget, sudah lama banget berdiri. Jadi sejarah keagamaan dicakup olehnya. Ya. Baiknya bagaimana? Apakah kita harus merebut? Jangan. Kalau itu membahayakan kita dan membahayakan kestabilan hidup manusia. Tidak perlu direbutkan. Mesti itu pun kita punya sejarah di sana. Nah, kalau lebih baiknya ya saling menghormati. Untuk hari Minggu khusus ibadahnya orang Nasrani, kan itu kan. Nanti pas sholat diganti ada adannya. Nanti pas hari apa diganti Yahudi. Nah, itu lebih keren dibanding rebutan. Nah, karena tujuan dan yang diutamakan oleh Allah dalam kehidupan ini adalah kemaslahatan. Intinya itu. Wathani nau'ani. Wathalis nau'ani. Contoh yang ketiga yakni apa?
Nasah bi'tibaril torfain. Nasah dilihat daripada sudut pandang dua hal, yakni nasah dan mansukh. Itu ada dua macam. Nasah bi'tibaril ahwali torfain. Nasah dilihat daripada keadaan nasah dan mansukh. Itu ada dua macam. Yang pertama adalah nasah dengan adanya ganti, dihapus tapi kemudian ada gantinya. Itu yang pertama. Tapi juga ada nasah yang tidak ada gantinya. Contohnya nasah bighairil badli, nasah yang tidak ada gantinya. Ayat Al-Quran sebagaimana surat Al-Mujadalah ayat 12, idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqatan. Iki sebetulnya dipakai. Jadi ketika kamu mendatangi Kanjeng Nabi, hendaknya kamu bawa buah tangan. Ya enggak? Ini ayat ini mengatakan itu. Tapi dinasah, kenapa? Dinasah. Tidak ada Nabi sekarang. Tapi bisa dikiaskan. Al-ulama warasatul anbiya. Makanya sebaiknya kawan-kawan kalau baru pulang sowan ke kiai bawa buah tangan. Apa buah tangan itu? Ya duit 1 kepong. Enggak, ya terserah kamu ikhlasnya apa. Loh, ojo guyu-guyu. Karena memang itu bukan hanya di sini saja, tetapi di pondok-pondok lain juga sama. Nah, kamu ngasih apa ke kiaimu? Udah ngasih apa? Sementara beliau sudah mengajarkan ilmu kepadamu. Ya kita harus tiru dong. Siapa? Sayyidina Ali. Anak Abduman ta'alamani harfan wahidan. Saya menjadi budaknya orang yang mengajarkan padaku, walaupun dia mengajarkan 1 huruf saja. Ya, hitung-hitung bayar. Nah, itu begitu. Logisnya kalau pondok pesantren itu pondok pesantren Ahmadiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, kamu bayar itu hanya untuk bayar makanmu, sama bayar listrik, sama bayar guru. Bayar kiai kira-kira bayar kan? Yombo. Karena apa ya, sedikit bayar, ya enggak? Dibanding pondok-pondok lain. Kalau pondok lain itu sudah jadi bisnis kan gitu. Piye bayarnya sebulan, mau masuk itu aja, mau masuk ke pondok tersebut bayarnya 18 juta. 8 juta. 5 juta. Kamu masuk ke sini bayar berapa? Ya paling 500 untuk makanmu dan SPP bayar listrik. Betul nggak? Oh harus bayar listrik, padahal kita listriknya itu bareng-bareng. Lah kamu mandi, kemudian bayar listrik yang kamu gunakan untuk ngaji, untuk apa dan lain sebagainya, itu bagaimana? Ya kan? Maka ini sebetulnya ayat ini tidak dihapus, ya enggak? Idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqatan. Kamu harus membawa buah. Jadi intinya itu harus membawa buah tangan. Ini dinasah tidak ada gantinya. Tidak ada hadis, tidak ada ayat yang menggantikan ayat ini. Al-Mujadalah berapa tadi? 12. Yang ada gantinya ya tadi contoh-contoh yang tadi ya kan. Al-Baqarah berapa tadi? 200 berapa tadi? 40 digantikan Al-Baqarah 234. Nah, contoh yang lain, iyakum minkum isyruna sobiruna yakhlibuna mi'atain. Ini dinasah fa iyakum minkum mi'ata sobiratun yakhlibuna mi'atain. Surat Al-Anfal 65 digantikan bukan digantikan ya, dinasah dengan surat Al-Anfal 66 ya. Yang lain ini istilah akhlak ini seolah-olah apa ya? Ya nggak apa-apa, Lis.
Ya, istilah akhlak itu biasanya salah ucap atau gimana ya. Kemudian minal akhaf ilal akhlak. Oh, akhlak itu berat menjadi ringan ya. Minal akhlak ilal akhaf. Yang asalnya berat menjadi ringan. Ya. Yang diganti itu hukum yang berat menjadi ringan. Ada yang ringan menjadi berat. Yang ringan jadi berat itu contohnya walladzina yutiquna fidyatan. Diganti dengan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Ya, itu begitu. Skemanya kamu bisa baca sendiri. Lanjutnya babu fi ta'arudi bainil adilatain wa tarjih. Besok kita akan membahas tentang pertentangan dua dalil. Jadi dalil Al-Qur'an dan Al-Hadis itu bertentangan. Seolah-olah gitu. Seolah-olah. Nah, kemudian bagaimana menyikapi? Besok kita pelajari. Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astagfiruka alam tanihi wa atubu ilayya hajati ilaihi wa la tusinihi ya rabbal alamin. Barakatil Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat.